إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas untuk kita selamatkan di saat ini di dalam kehidupan dunia ini kecuali itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jabatan yang saat ini kita emban pada hakikatnya bersifat sementara dan pada saatnya akan hilang dari hidup kita. Begitu pula dengan harta tahta dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, suatu saat pasti akan hilang dari kita. Tidak ada yang perlu diselamatkan di dunia ini kecuali yang terpenting itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Salah satu di antara cara dalam menikmati kehidupan adalah ketika kita menginginkan sesuatu dan kita berharap untuk mendapatkannya. Di saat itulah kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Secara psikologis manusia tidak akan merasakan nikmat dalam melakukan dan mendapatkan sesuatu kecuali harus diawali dan didasari dengan rasa harap. Akan menjadi sebuah hal yang istimewa ketika seorang berharap untuk memiliki rumah. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia memiliki keinginan kuat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya dan ia pun akan merasakan nikmatnya memiliki rumah. Begitu pula ketika seorang yang menginginkan jabatan dan berharap untuk mendapatkan jabatan. Ketika ia senantiasa berharap dan memupuk harapannya sehingga tidak ada lagi harapan di dunia ini kecuali apa yang ia inginkan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang ia harapkan, maka ia pun akan merasakan kenikmatan itu. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh seorang manusia, oleh seorang muslim khususnya ketika berada di bulan Sya'ban. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak lagi berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Sudahkah kita memupuk pengharapan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia? Atau hanya sekedar tahu bahwasannya Ramadan akan datang kepada kita? Tidakkah kita berusaha untuk memperbesar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Anda akan merasakan suatu kenikmatan ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan? Maka satu kunci utama ketika Anda menginginkan untuk menikmati Ramadan adalah memperbesar harapan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merindukan bulan Ramadan. Karena tidak sekedar Ramadan itu datang kepada kita kemudian kita sekedar tahu, akan tetapi hal yang terpenting dalam diri kita pada saat kita menghadapi bulan Ramadan
Apakah Ramadan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau justru kita pun tidak berharap sama sekali untuk bertemu dengannya? Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Pelajaran dari para orang-orang terdahulu, dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. 6 bulan sebelum Ramadan mereka memupuk rasa rindu, memupuk rasa harap, memupuk rasa cinta untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah merindukan bulan Ramadan. Mereka begitu menaruh cinta, mereka begitu mengharapkan untuk bertemu dengannya. Dan ketika Nabi SAW menjumpai mereka berada di dekat bulan Ramadan, bulan Ramadan hampir mendatangi mereka, Nabi SAW pun bersabda dan mengumumkan kepada mereka, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Dan sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrullahil mubarak, bulannya Allah yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan senantiasa dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang sampai kepada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada saat mereka mendengar hadis ini, hati mereka pun berbunga-bunga dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena apa yang selama ini mereka harapkan, apa yang selama ini mereka rindukan, sebentar lagi mereka akan bertemu dengannya. Dan tahukah Anda, ketika Anda mendengar hadis tadi, kita mendengar hadis tadi, kemudian di dalam diri kita tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa harap, hilangnya kenikmatan itu, ketahuilah bahwasannya kita tidak akan pernah bisa menikmati Ramadan. Sudahkah kita belajar dari Ramadan sebelumnya? Apakah di Ramadan sebelumnya kita telah menikmati bacaan Quran kita? Maka jawabannya tidak. Apakah kita sholatul tarawih setiap malam? Maka jawabannya tidak. Apakah kita bisa khusyuk di saat kita berdiri untuk qiyamul lail, sholatul tarawih? Maka jawabannya tidak. Apakah kita tidak mengeluhkan tentang beratnya berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Maka jawabannya kita mengeluhkan puasa dan kita mengeluhkan beratnya. Apakah kita sudah berusaha menyempurnakan puasa kita? Maka jawabannya adalah tidak. Mengapa itu semua terjadi? Mengapa Ustaz setiap tahun saya tidak bisa menikmati bulan Ramadan? Saya tidak bisa menikmati bacaan Quran, saya tidak bisa menikmati qiyamul lail, saya tidak bisa menikmati salatul tarawih, saya enggan untuk berpuasa, saya enggan untuk berada dalam bulan Ramadan, saya enggan untuk ibadah. Mengapa? Karena tidak ada rasa harap dan rasa rindu untuk bertemu dengannya. Perbesarlah kerinduanmu dan harapanmu kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan ibadah kepadamu. Kenikmatan ibadah tidak serta-merta diberikan kepada hati-hati yang lalai. Kenikmatan ibadah akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berharap. Allah tidak butuh dengan kita dan ibadah kita di bulan Ramadan, akan tapi kita yang butuh dengan Allah dan kita yang butuh dengan ibadah kepada Allah. Allah tidak pernah memiliki harapan kepada hamba agar supaya hambanya beribadah. Tidak. Yang ada adalah kita berharap kepada Allah agar supaya Allah permudah kita untuk ibadah. Jangan pernah menjadi Tuhan ketika Anda menjadi seorang hamba. Anda tidak akan pernah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memiliki keagungan dan hamba sangat butuh kepadanya. Sudahkah Anda merindukan Ramadan? Sudahkah kita mengharapkan kedatangan bulan Ramadan? Sudahkah kita menangisi dosa-dosa kita karena sebab rasa takut kepada Allah? Bukankah yang membuat kita berat untuk datang salat Jumat, bukankah itu disebabkan karena maksiat? Bukankah penyebab utama kita sulit dan enggan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, bukankah itu disebabkan maksiat?
Bukankah yang menyebabkan kita terhalangi dari puasa sunnah di bulan Sya'ban, bukankah itu karena sebab maksiat? Bukankah yang menghalangi diri kita dari sedekah, bukankah itu adalah sebab maksiat? Mari kita sadari bersama, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wabki ala khati'atik." Tangisilah setiap dosamu, tangisilah. Jangan kau pernah tertawa jika seandainya engkau telah tahu bahwasannya diri kita penuh dengan dosa. Yang membuat seorang itu berat berdiri untuk salat disebabkan dosa dan maksiatnya kepada Allah. Yang membuat seorang itu enggan untuk ibadah kepadanya disebabkan dosanya dan maksiatnya kepada Allah. Kita mungkin saat ini tidak akan pernah mempercayai ini, dan kelak di hari kiamat kita akan menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang mulia akan datang kepada kita. Seperti halnya diri kita pun tidak siap untuk berjumpa dengannya. Kita hanya bisa berharap, akan tapi kita tidak pernah bisa membuktikan harapan kita. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Ramadan adalah harapan palsu. Kita tidak berusaha untuk memperkuat harapan kita, memperkuat kerinduan kita kepada Ramadan. Kita tidak berusaha membiasakan diri baca Quran. Kita tidak berusaha membiasakan diri qiyamul lail. Kita tidak berusaha untuk membiasakan diri bersedekah. Kita tidak berusaha untuk membiasakan diri sholat sunnah, puasa sunnah, beramal soleh di bulan Sya'ban. Disebabkan apa? Karena harapan kita adalah harapan yang palsu. Harapan kita adalah harapan yang remeh. Harapan kita adalah harapan yang segera sirna. Betapa banyak orang-orang yang hanya sekedar berharap, akan tapi ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan. Apa yang menjadi penyebab utama? Ia tidak kumpulkan hatinya untuk berharap dengan apa yang ia inginkan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan itu. Ketika seorang ingin merasakan lezatnya sholat, ia harus merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan sholat. Ketika seorang ingin merasakan lezatnya baca Quran, maka dia harus menumbuhkan, memupuk kerinduan untuk membaca Al-Quran. Seberapa besar kerinduanmu dan harapanmu, sebesar itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri. Mengapa dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar bacaan Al-Quran dia senantiasa menangis? Mengapa ketika Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan Al-Quran dia senantiasa bergetar jiwanya? Disebabkan kerinduannya, keinginannya, harapannya kepada Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa kerinduan dan pengharapan kita, sebesar itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan beri. Maka jika seandainya kita menginginkan untuk pembuktian apakah harapan kita saat ini adalah harapan yang sesungguhnya, kerinduan kepada Ramadan adalah kerinduan yang sebenarnya, maka lihatlah diri kita, buktikanlah diri kita di bulan Ramadan. Jika seandainya nanti di bulan Ramadan kita sulit untuk membaca Al-Quran, sulit untuk salat tarawih setiap hari, sulit untuk berpuasa dengan puasa yang penuh dengan kesungguhan, sulit untuk bersedekah, sulit untuk beribadah, sulit untuk meningkatkan ketaatan, ketahuilah kerinduan kita dan harapan kita adalah harapan yang palsu. Anda suka atau tidak suka, maka inilah pembuktian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita membuktikan kepada manusia, karena manusia tidak butuh dengan ibadah kita. Akan tapi buktikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita benar-benar rindu dan berharap kepada Allah untuk berjumpa bulan Ramadan? Maka lihatlah diri kita di bulan Ramadan. Untuk saat ini silahkan kita tetap berleha-leha, silahkan bagi kita untuk memupuk dosa dan maksiat, silahkan bagi kita untuk menjadi hati yang lalai, silahkan bagi kita untuk tidak lagi berzikir kepada Allah, silahkan hati kita untuk tidak terisi dengan Al-Quran, silahkan. Ingatlah bahwasannya kemuliaan bulan Ramadan tidak akan pernah Allah kurangi, disebabkan karena banyaknya hamba-hamba yang fajir, hamba-hamba yang lalai, hamba-hamba yang enggan. Bulan Ramadan tidak akan pernah berkurang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun.
Siapa yang menginginkan bulan Ramadan dan merindukannya, niscaya dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Dan siapapun yang enggan untuk bertemu Ramadan, Ramadan pun enggan bertemu dengannya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tadi mengatakan amin sebanyak 3 kali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kecelakaan, kebinasaan kepada setiap orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampuni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Kemudian malaikat Jibril pun mengulang doanya, semoga kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi dosanya tidak diampuni. Nabi pun mengucapkan amin. Malaikat Jibril mengatakan kembali, semoga kebinasaan dan kecelakaan bagi setiap orang yang menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Tanamkanlah hadis ini di dalam diri kita, ma'asyarul muslimin, supaya menjadi pelecut semangat kita. Karena ada dosa yang harus dimintai ampunan, karena ada dosa yang harus segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam memupuk pengharapan dan kerinduan kita kepada bulan Ramadan, biasakanlah diri kita saat ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lagi untuk menunda. Bertekad kuatlah untuknya dan berusahalah sekuat tenaga. Bisa jadi karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi bulan yang mulia dengan cara yang baik, dengan hasil yang memuaskan, mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berpikir bahwasanya ketika saya menjumpai bulan Ramadan, maka saya pasti akan diampuni dosanya. Sebagian orang berpikir bahwasanya ketika saya telah lulus dari Ramadan, niscaya saya menjadi orang yang bertakwa. Apakah semudah itu takwa bisa didapatkan hanya sekadar kita menjumpai bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tapi ia tidak mendapatkan pahala. Yang ia dapatkan hanyalah rasa lapar dan haus. Apakah Anda akan mengingkari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tidak akan pernah bisa mengingkarinya. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tapi kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Karena sebab pahalanya tidak ditunaikan, disebabkan ia melakukan pelanggaran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Rahman dan Rahim, yang menerima setiap pertobatan hamba. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya apa ayat yang paling diharapkan oleh hamba, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang mereka telah berbuat zalim kepada diri mereka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlumuran dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau bosan-bosan, putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah dan berharap rahmatnya.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian semua, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian senantiasa diberikan ya kehidupan yang baik, kesuksesan, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka inilah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah, memintalah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampunan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni pertaubatan dan dosa kita. Akui kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akui dosa kita kepadanya, karena Allah sangat suka apabila ada hamba yang merendahkan dirinya kepada Allah, mengakui dosanya dan kelalaiannya. Allah pasti akan mengganti dengan pahala. Allah pasti akan mengganti dengan ampunan. Allah pasti akan mengganti dengan kenikmatan berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini semua tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da din ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.